Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam banyak pengalaman hidup, ketika kita kehilangan apa yang kita miliki, baik barang, keluarga, kenalan, tentu secara manusiawi akan membuat kita bersedih. Kemarin sore dalam kesempatan saya sedang memotong rumput di kebun, kemudian datang seorang bapak yang mengambil potongan rumput itu untuk diberikan kepada hewan ternaknya. Dalam kisah ceritanya, ia menyampaikan bahwa ia memiliki sejumlah hewan ternak dulu, banyak. Lalu kemudian suatu kali orang mencurinya, dan terpaksa ia menjual sisanya karena takut akan kehilangan. Dalam ceritanya ia sangat menyesali karena ia sudah susah-susah memelihara hewan ternak, lalu yang menikmati orang lain yang tidak pernah meneteskan setitik keringat pun untuk memelihara hewan ternak itu. Dalam kisah itu pun saya terhanyut dalam perasaan jengkel terhadap pihak-pihak yang mencuri barang milik orang lain. Perasaan sedih, kecewa, marah adalah hal yang manusiawi kita rasakan ketika kita kehilangan barang milik ataupun keluarga ataupun kenalan. Dan dalam rasa duka amarah itu, terkadang kita akan merasa kehilangan harapan, merasa kehilangan kepercayaan. Dan inilah yang dialami oleh banyak para murid Yesus ketika Yesus wafat di kayu salib. Yang dahulunya berbondong-bondong datang mendengarkan, mengikuti Yesus kemanapun pergi, ketika Yesus mulai memanggul salib ke Golgota, satu persatu mulai pergi meninggalkan. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Yesus wafat di kayu salib, mereka tak lagi memiliki harapan, mereka tak lagi melihat
janji-janji yang telah Yesus wartakan semasa hidupnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya ketika kita berlinang air mata, kita tidak akan mampu melihat jelas pandangan ke depan. Demikian juga ketika kita terpuruk dalam duka dan derita, maka kita akan sulit untuk melihat harapan. Akan tetapi Yesus datang dan Ia memanggil nama kita masing-masing, seperti Ia memanggil Maria dengan namanya. Dan Maria seketika itu juga mengenali bahwa itu adalah Yesus dan memanggilnya sebagai Rabuni, yang artinya guru, sebagaimana guru yang bertugas untuk memberikan bukan hanya pengetahuan tetapi juga memberikan awasan kepada para murid agar menjalankan apa yang telah dipelajari sebaik mungkin. Kita pun berharap agar Tuhan selalu ada di antara kita, bersama kita dalam setiap kehidupan, terkhusus ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, kehilangan-kehilangan yang membuat harapan kita rasanya memudar. Mari kita nyalakan lilin yang senantiasa berpendar dalam gelap, cahaya pengharapan bahwa Kristus senantiasa ada bersama kita dalam setiap pengalaman hidup. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.